Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mukarramun wal mukarramun jama'atul hujjaj rahimahullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada, sehingga kalau kenikmatan ini kita hitung-hitung tidak ada angka dan bilangan yang bisa mewakili. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya kepada Shiratal Mustaqim dan akan memberikan syafaatnya besok di kemudian hari. Bapak-bapak dan ibu pengurus IPHI Kabupaten Karanganyar beserta cabang seluruh di Kabupaten Karanganyar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ketika sampur yang kedua, saya hanya ingin merefresh, menyegarkan kembali doa-doa kita ketika dulu kita menjalankan ibadah haji. Karena di dalamnya doa-doa itu harus dikawal dan diamalkan sampai akhir hayat nanti. Doa kita memohon kepada Allah, Allahumma ij'al hajjana hajjam mabrurah. Yang pertama, supaya haji kita itu menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda haji yang diterima oleh Allah adalah ketika prestasi ibadah, karena ibadah haji adalah ibadah puncak dari rukun Islam kita, maka tanda kemabruran adalah jika seseorang selepas ibadah haji takarub dan ibadahnya semakin meningkat, ketakwaannya semakin meningkat. Itu tanda-tanda pasti kemabruran. Tapi jika kita prahaji dan pasca haji sama saja, itu artinya tanda-tanda tidak ada kemabruran, tidak ada athar, tidak ada bekas sama sekali. Kita sudah munajat, bahkan berkunjung ke Baitullah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku ketuk pintu rumahmu. Tapi kita pulang dengan tangan kosong, tanpa oleh-oleh sama sekali pemberian dari Allah. Artinya kita tidak memperoleh kemabruran. Maka tanda pertama haji itu mabrur wa sya'yan masykurah. Yang kedua, kita itu mesti harus mempertahankan masykurah, orang yang tetap bisa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ketika Rasulullah masih istiqomah untuk menjalankan qiyamul lail, bahkan terkadang Rasul itu qiyamul lailnya dimulai ba'da isya sampai menjelang subuh, tidurnya hanya tidur sejenak, barang seperempat jam. Kalau di bulan Ramadan itu kira-kira mulai imsak baru tidur hingga azan subuh beliau baru bangun. Semalam suntuk, Rasulullah menghabiskan waktunya untuk lama-lama berdiri, karena dalam sholat beliau itu kadang membaca setelah Al-Fatihah itu
sampai 7 juz satu rakaat. Rukuknya lamanya sama dengan berdirinya. Sujudnya juga sama lamanya dengan berdirinya. Maka sebaiknya kalau qiyamul lail itu prioritasnya jangan menghitung banyak rakaatnya, tapi prioritasnya justru pada tingkat kekhusyuannya gitu. Jadi jangan berlomba-lomba, apalagi berlomba-lomba ketika sholat tarawih kayak yang di Jawa Timur, ya kan? Itu berlomba-lomba banyaknya rakaat dan berlomba-lomba cepatnya rakaat. Wah, itu tidak nyunah sama sekali. Tuntunan Rasulullah sama sekali tidak ada. Nah, ini ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau tetap melakukan ibadah yang sedemikian rupa hingga kakinya bengkak karena lamanya berdiri, lamanya rukuk dan lamanya sujud? Adapun engkau ya Rasulullah sudah dijamin surgamu dan engkau sudah menjadi orang maksum, terlindungi dari dosa. Apa jawab Rasulullah? Sesungguhnya aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka kualitas terbaik dalam ibadah itu bukan hanya memenuhi tuntutan dan kewajiban atau taklif perintah, suruh sholat, bukan. Di atas itu ada kebutuhan, bahwa kita merasa butuh dekat dengan Allah, karena butuh, karena di dalamnya itu ada kebutuhan untuk berdoa dan memohon. Itu kualitas kedua. Puncaknya sesungguhnya ibadah itu adalah manifestasi dari rasa kesyukuran kita kepada Allah, sehingga di dalamnya ada cinta, ada hub, bahwa kita berlama-lama dalam sholat itu merasakan keasyikan, merasakan kesahduan, merasakan kemesraan berhubungan dengan Allah. Bukan ada rasa ketergesa-gesaan, wong ketemu dengan kekasihnya kok, ketemu dengan orang yang dicintainya kok, kita merasa berterima kasih dan bersyukur kok. Lantas apa rakaat harus dipercepat? Nggak ada alasan. Nah, itu kira-kira inti dari sya'yan masykurah. Yang ketiga, wadan ban maghfurah. Maka kita harus menjadi maghfur. Yang pertama adalah makbulah, masykurah. Yang ketiga adalah maghfurah, yang terampuni. Maka kualitas jamaah haji itu apabila terus-menerus meningkatkan istighfarnya. Rasulullah yang sudah maksum, tidak ada dosa, minimal sehari istighfarnya 100 kali. Kita berapa kali dalam sehari beristighfar, sedangkan kita setiap detik tidak pernah berhenti dari kesalahan dan bermaksiat kepada Allah, baik disengaja atau tidak. Buka HP baik-baik saja, berkunjung kemaksiatan menghampiri kita, mau nggak mau terlihat, ya kan, iklan-iklan yang mungkin setengah seksi, ora dilihat mubadzir, ya kan, kalau dilihat kok ya dosa, itu kan juga dilematis. Artinya apa? Dosa tidak sengaja tidak bisa dihindari. Maka maghfurah, harus terus-menerus beristighfar supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah lantabura. Nah, artinya apa? Usaha yang tidak pernah merugi. Wa tijaratan lantabur, dan usaha yang tidak pernah rugi. Maka jamaah haji berupaya supaya ya usaha apapun jangan sampai merugi. Syaratnya apa? Tahapannya tadi, mempertahankan mabrurah, masykurah, maghfurah. Puncaknya insya Allah upaya kita, usaha apapun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Kalaupun ada kesalahan tentu datangnya dari pribadi, kalau ada benarnya itu hidayah dari Allah.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.